warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Aslim Hairudin, guru di SD Negeri Cikamarang, Desa Kalong 1, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 6. Untuk memenuhi kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan mengambil tema 7 kepemimpinan, subtema 3 ayo memimpin, pembelajaran 2 semester 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, silakan kelas berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin ke kelas. Dibuka dulu tasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat selamat pagi, Pak. Kemudian gimana pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kita mulai pelajaran, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu wajib ya. Nanti silakan anak-anak boleh berdiri ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hari ini ada yang tidak hadir tidak? Ada semua ya? Alhamdulillah ya alamin. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 7 kepemimpinan ya. Subtema 3 ayo memimpin ya. Pembelajarannya muatannya IPA dan SPDP ya. Kemarin kita sudah belajar sebelumnya tentang apa? Tentang kepemimpinan ya. Kepemimpinan yang dilakukan oleh siapa? Ibu RT ya. Ibu RT waktu itu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ya, masih tema 7 yaitu subtema 3 tentang pembuatan patung dan menjaga kebersihan reproduksi di masa pubertas ya. Itu. Tapi sebelum itu Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita kan apapun itu harus mempunyai tujuan ya. Ya, tujuan kita pembelajaran pada hari ini yaitu lihat kan? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, perhatikan. Melalui kegiatan mengamati gambar patung pahlawan di PowerPoint, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis patung dengan tepat ya. Selanjutnya, setelah mengamati gambar patung pahlawan di PowerPoint, peserta didik mampu menelaah ciri-ciri patung dengan benar ya. Selanjutnya, melalui penugasan di LKPD ya, peserta didik mampu merencanakan pembuatan patung secara sistematis.
Selanjutnya, melalui penugasan di LKPD, peserta didik mampu mendesain pembuatan patung sesuai rencana dengan teliti ya. Selanjutnya, nih muatan IPA tujuannya yaitu melalui kegiatan mengamati materi tentang upaya menjaga kesehatan reproduksi. Di PowerPoint, peserta didik mampu menjelaskan upaya menjaga kesehatan reproduksi di masa pubertas ya pada laki-laki dan perempuan ya. Melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik mampu menghubungkan perilaku menjaga kesehatan reproduksi sebelum pubertas dan setelah masa pubertas. Selanjutnya, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik mampu menyajikan laporan tentang perilaku menjaga kesehatan reproduksi sebelum pubertas dan setelah pubertas dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan ya tentang ini gambar apa? Patung ya. Semuanya sudah tahu ini gambar patung ya. Patung ya. 7 patung ikonik Jakarta yang harus kamu tahu. Bila mendengar kota Jakarta, pasti yang langsung kita ingat adalah Monumen Nasional atau Monas. Ternyata monumen atau patung yang ada di Jakarta tidak hanya itu saja loh teman-teman. Yuk kita lihat 7 patung paling ikonik dari Jakarta. Patung Selamat Datang. Dari namanya saja, orang pasti akan tahu kalau patung ini memang ditujukan untuk menyambut para pendatang yang baru saja menginjakan kaki di Jakarta. Patung ini letaknya ada di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Kenapa disebut patung Selamat Datang? Karena terdapat sepasang patung manusia yang sedang melambaikan tangan dengan wajah yang gembira sambil membawa bunga. Patung Selamat Datang atau Monumen Selamat Datang dibuat tahun 1962 dalam rangka Asian Games yang keempat yang diadakan di Jakarta. Monumen ini menghadap utara untuk menyambut delegasi Asian Games dari berbagai negara yang datang dari Bandara Kemayoran yang saat itu masih beroperasi. 2. Patung Jenderal Sudirman. Kita bergeser ke Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, kawasan Duku Atas, terdapat patung Jenderal Sudirman. Tangannya sedang hormat dan kepala sedikit mendongak ke atas menggambarkan sosok Jenderal Sudirman yang tegas, dinamis, tapi tetap menghormati. 3. Patung Dirgantara. Jangan bingung teman-teman, nama lain patung Dirgantara adalah patung Pancoran. Sesuai dengan namanya, patung ini berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, tepatnya di depan kompleks perkantoran Wisma Albiron Dirgantara yang dulunya merupakan markas besar TNI Angkatan Udara. Patung ini dibuat untuk menghargai dunia penerbangan Indonesia atau kedirgantaraan. Tujuannya untuk menggambarkan semangat keberanian bangsa Indonesia menjelajah angkasa. 4. Patung Pemuda Pembangunan. Nah, di kawasan Senayan, tepatnya di sekitar Bundaran Air Mancur Senayan, juga terdapat patung yang disebut Patung Pemuda Membangun. Patung Pemuda Membangun ini tampak membawa obor dengan kobaran api agar mendorong semangat pemuda untuk ikut terus membangun bangsa ini. 5. Patung Kuda Arjuna Wijaya. Patung ini terletak di persimpangan Jalan MH Tamrin dan Jalan Medan Merdeka. Patung ini menggambarkan kisah klasik Mahabharata di mana Arjuna sedang menggenggam busur dan Batara Kresna sebagai kusir dari kereta perang berkepala Garuda yang ditarik oleh 8 ekor kuda. 6. Monumen Proklamasi. Monumen ini berada di Taman Proklamasi, tepatnya di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Pada monumen ini terdapat 2 objek penting teman-teman, yakni Tugu Proklamasi dan Monumen Proklamator Soekarno-Hatta. 7. Patung MH Tamrin. Bila teman-teman ingin berkunjung ke Monas, pasti akan disambut dengan patung MH Tamrin. Patung ini diresmikan oleh Gubernur Fauzi Bowo dalam rangka memperingati ulang tahun Kota Jakarta yang ke-485. Nah, tentang PowerPoint gambar tentang patung ya, tadi ada patung ya pahlawan ya, terus juga ada video tentang patung. Nah, kalian bisa lihat ada gambar patung apa saja yang ada di video tersebut ya. Oke, Daisa silakan. Setelah Daisa melihat video dari gambar tersebut, di situ ada patung Monas, patung Selamat Datang, patung Dirgantara dan patung Jenderal Sudirman. Betul sekali.
Tepuk tangan buat Daisa. Itulah tadi Daisa baru menyebutkan 4 ya, 4 patung, sedangkan di sana tadi disebutkan 8. Ada yang bisa menjawab lagi siapa? Ke siapa? Yang Dewa ya? Patung pemuda pembangunan, 2 patung pemuda Arjuna Wijaya, 3 patung monumen proklamasi, 4 patung MH Tamrin. Wah, luar biasa sekali, tepuk tangan buat Nengdela. Luar sekali ya. Perhatikan patung ya. Kalian sudah melihat ya patung tadi, jelas semuanya. Mungkin kita sebelumnya pernah melihat di jalan-jalan tentang patung ya, tentang ya. Mungkin yang pernah ke Monas pernah melihat tugu Monas ya, monumen ya. Pernah ke Monas? Bapak akan menjelaskan dulu ya, patung ya. Patung adalah karya seni rupa 3 dimensi yang dapat dilihat dari berbagai arah. Karena bentuknya 3 dimensi, maka patung memerlukan tempat ya, tempat atau ruang yang sehingga patung itu bisa berdiri. Nah, tuh ciri-ciri patung, perhatikan. Patung itu apa ini? Memiliki Bentuk yang dapat dilihat dan dipegang ya. Memiliki tiga sisi ya. Selanjutnya ciri-ciri patung. Biasanya patung memiliki ukuran hampir sama dengan bentuk yang akan dibuat patung ya. Yang keempat, memiliki tekstur, dan yang kelima, dapat dilihat dari semua sisi. Itu adalah ciri-ciri dari patung ya. Nah. Sedangkan selain ciri-ciri, patung juga memiliki fungsi ya. Fungsi patung itu jadi beda-beda. Dari ke-8 gambar yang ditampilkan oleh video tersebut, itu fungsinya beda-beda. Yang pertama ada patung religi ya. Patung religi, yaitu tujuannya pembuatan patung ini adalah untuk sarana ibadah ya. Selanjutnya patung monumen. Patung monumen. Contohnya tadi apa? Monas ya. Patung monumen ini tujuannya pembuatan patung ini adalah untuk memperingati atau mengenang peristiwa kejadian bersejarah atau jasa seorang pahlawan di masa lampau ya. Selanjutnya ada patung arsitektur. Tujuan patung ini adalah menunjang dalam konstruksi bangunan dan bernilai estetika atau keindahan ya. Jadi keindahan tujuannya ya. Selanjutnya patung dekorasi. Nah, patung dekorasi tujuannya digunakan untuk menghias bangunan atau lingkungan taman, baik taman rumah maupun taman bermain. Jadi patung dekorasi itu dibuat supaya taman itu indah ya. Maka dibuatlah patung, biasanya ada patung bebek ya, ada patung manusia sedang seperti ini, kesininya keluar air biasanya ya. Itu biasanya ini adalah patung dekorasi. Selanjutnya ada patung seni. Patung seni tujuannya adalah sebagai karya seni murni untuk estetika yang dapat dinikmati ya, seperti itu, yang dapat dinikmati. Selanjutnya ada patung kerajinan. Patung kerajinan itu tujuannya adalah untuk dijual karena dibuat oleh para pengrajin dan menghasilkan banyak uang ya. Itu ya, patung itu saja ya. Selanjutnya dalam pembuatan patung ya, itu ada seninya ya. Ada seni yang harus kita lakukan, ada juga bahan, dan ada juga alat ya. Tuh, tidak mungkin begitu saja jadi patung, tidak mungkin ya. Pasti ada bahan yang harus disiapkan, ada alat yang harus disiapkan ya. Disiapkan itu supaya nanti dalam proses pembuatan patung itu berjalan dengan lancar dan hasilnya menjadi baik, menjadi bagus ya. Bapak tanya sama kalian, nih, apakah di rumah kalian itu ada patung? Fitri? Tidak. Kecuali di jalan raya, saya melihat patung naga. Oh iya, luar biasa untuk Fitri, tepuk tangan ya. Di rumah Fitri tidak ada patung ya. Di area kita itu tidak ada kecuali kita pergi ke jalan raya tuh banyak ya, tugu-tugu ya,
atau patung ya, patung naga di jalan raya seperti yang disampaikan Fitri, luar biasa ya, melihat patung. Yakin dari kalian semua juga pasti pernah pergi ke kota, pasti melihat patung, karena di jalan raya itu banyak sekali patung ya. Perhatikan tadi ya, patung itu perlu dirawat apa tidak? Perlu dirawat ya, harus dijaga ya, supaya patung itu tetap bagus ya. Kalau misalkan apapun tidak dirawat, itu tidak akan bagus mas, malah itu akan cepat rusak ya. Kembali tadi ya, jadi patung itu harus dirawat, pembuatannya juga harus rapi ya, harus menggunakan alat-alat yang sesuai. Jangan sampai nanti disuruh membuat patung dari tanah liat yang dibawanya misalkan golok dapur misalkan, jadi jangan sampai seperti itu ya, itu nanti tidak tepat ya, nanti dalam proses pembuatannya itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Perhatikan. Kelihatan tidak? Jelas ya. Ini tentang apa ini? Kalian bisa melihat ya, tentang proses pembuatan patung. Dari apa ini? Dari sabun ya. Proses pembuatan patung dari sabun itu dengan cara di apa? Diukir ya, diukir dengan menggunakan alatnya apa? Pisau ya. Nah, patung seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, bahwa patung itu juga harus dirawat, harus dijaga supaya patung itu tetap kelihatan indahnya. Berhubungan dengan perawatan ya, patung juga harus dijaga. Apakah kesehatan badan kita juga harus dijaga? Harus dijaga ya. Kesehatan badan kita harus dijaga, apalagi kalau kesehatan badan kita itu sudah memasuki masa pubertas ya, yaitu masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa atau remaja ya. Nah, itu harus dijaga. Bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas ya? Tuh, ada cara-caranya ya. Caranya yaitu pertama, kita harus biasa mengenakan pakaian ya, pakaian dalam. Biasanya misalkan kalian pakaian dalam tidak diganti selama 3 hari misalkan ya. Tapi karena sekarang sudah tahu bahwa badan kita, alat reproduksi pada masa pubertas harus dijaga, maka sehari harus ganti ya, bisa sampai beberapa kali ya. Itu untuk apa? Untuk menjaga kesehatan badan kita dan alat reproduksi ya, apalagi yang sudah masuk masa pubertas ya, masa yang sudah menuju remaja ya. Selanjutnya ya, bilas setiap kali habis buang air kecil. Jadi jangan jorok ya, buang air kecil tidak dibilas ya, langsung aja ya. Nah, itu tidak boleh, karena itu dapat menimbulkan bakteri penyakit ya. Jadi harus dibilas rapi. Mandi ya, mandi itu harus rutin ya. Jangan sampai kalian yang sudah kelas 6 ya, seharian tidak mandi. Apalagi misalkan hari Minggu ya, kalian tidak mandi ya. Itu jangan sampai ya. Jadi kita harus menjaga kebersihan ya. Itu. Tadi biasakan mengenakan pakaian dalam dari katun ya. Dari katun itu kenapa harus dari katun? Supaya menyerap keringat ya. Tuh. Selanjutnya, bilas setiap kali habis buang air kecil ya. Bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut ya. Ganti pembalut setiap kali pembalut yang kamu pakai terasa sudah lembab ya. Itu. Laki-laki juga harus mandinya harus rapi, buang air kecilnya harus dibilas ya. Itu harus dilakukan ya, supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit ya. Kedua, makan teratur. Cara menjaga organ kesehatan reproduksi. Perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari.
mungkin akan merasa sedikit tidak nyaman. Pada masa pubertas terjadi perubahan pada remaja putra dan remaja putri. Kelihatan tidak? Pada masa ini, produksi hormon meningkat. Peningkatan hormon menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan keringat, sehingga dapat menyebabkan jerawat dan bau kurang sedap. Ini menjaga kesehatan pada masa kebersihan dan pubertas ya, kesehatan reproduksi ya. harus dijaga. Berikut caranya. Cara menjaga organ reproduksi masa pubertas. Yang pertama, biasakan menggunakan. Nah, yang pertama biasakan menggunakan pakaian dalam dari bahan katun yang sudah Bapak sampaikan tadi ya. Tuh. Jadi kenapa? Karena menyerap keringat sehingga terhindar dari kelembaban ya. Selanjutnya ganti pakaian dalam setiap habis mandi atau setiap kamu merasa lembab ya. Itu harus diganti tuh ya, supaya jamur-jamur itu tidak ada pada kita. Selanjutnya bilaslah setiap buang air kecil ya. Jangan jorok man ya. Itu harus dibilas setiap beres buang air kecil. Selanjutnya bagi remaja putri yang haid tuh ya, gunakan pembalut yang lembut. Ganti pembalut setiap terasa lembab minimal 4 kali sehari ya. Nah, tuh. Perhatikan tuh ya. Animasi tuh, animasi gitu. Ya. Ya, udah. Tuh ya. Jadi itulah ya. Bagaimana kita harus menjaga kebersihan di masa kebersihan tentang reproduksi supaya kita tetap sehat ya. Mungkin di antara kalian yang ada di sini ada yang sudah masuk ya masa pubertas baik laki-laki ataupun perempuan ya. Nah, Bapak sudah menampilkan patung masa pubertas ya. Sekarang kalian akan diberikan tugas ya secara kelompok ya. Tugas secara kelompok. Nah, sekarang ya kalian membentuk kelompok ya. Jadi dibentuk 4 kelompok ya dengan berbeda-beda ya. Ada laki-lakinya dan ada perempuan ya. Bentuk kelompok dengan sedemikian rapi. Nanti di sini berarti ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan sekarang bentuk kelompok ya, karena nanti kita akan mengerjakan tugas secara berkelompok. Silakan. Nanti kalian secara berkelompok ya mengerjakan tugas ya. Tugasnya apa? Yang pertama yaitu di LKPD ini, lembar kerja peserta didik ini adalah kalian membuat patung dari tanah liat atau sabun ya. Tuh. Silakan disiapkan bahan dan alatnya. Nah, tuh. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan cara mengukir, paham tidak? Selanjutnya di sini ada pertanyaan tentang masa pubertas ya. Itu nanti dikerjakan secara berkelompok. Nanti sesudah beres mengerjakan ya, tugasnya ada 2 di sini di LKPD ini. Silakan masing-masing dari kelompok itu mempresentasikan ke depan ya. Mempresentasikan ke depan siapa yang, silakan ditunjuk sama ketua kelompoknya siapa yang mau ke depan ya, mempresentasikan siapa nanti sesudah kelompok, misalkan
kelompok satu mempresentasikan, silakan kelompok yang lain menanggapi. Ya. Kelompok satu ditanggapi sama kelompok dua, Pak. Kelompok dua sebaliknya, kelompok tiga ditanggapi sama kelompok empat atau sebaliknya, seperti itu. Kelompok satu sudah? Kelompok dua? Kelompok tiga? Lagi proses ya? Kelompok empat? Masih proses ya? Nah sekarang untuk lebih menghemat waktu, bagaimana kalau kita lanjutkan presentasi dari kelompok satu dulu ya? Kelompok satu siap? Oke ya. Siapa yang mau ke depan nih? Yang menanggapi berarti kelompok dua. Siapa? Stop, silakan. Dari dua-duanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang terdiri dari ketua Daisa, satu Daisa, dua Mita, tiga Riri, empat Reja, lima Butan. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil pekerjaan yang sudah kami lakukan, yaitu pembuatan patung dari sabun. Dalam pembuatan patung diperlukan alat dan bahan, yaitu pisau sebagai alatnya dan sabun sebagai bahan. Yang lain perhatikan, apalagi yang mau menanggapi. Stop, ditanggapi. Apa yang disampaikan oleh kelompok satu sudah cukup baik. Luar biasa untuk kelompok satu, tepuk tangan untuk kelompok satu. Luar biasa, tepuk tangan buat kelompok empat ya. Sekarang dilanjutkan sama presentasi pubertas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok empat yang terdiri dari ketua adalah nama zaman kita Surana akan mempresentasikan hasil pekerjaan yang kami sudah lakukan tentang masa pubertas. Pertanyaan, ada berapa orang dari anggota kelompokmu yang sudah memasuki masa pubertas? Ada satu dari tiga. Tinggal apa saja yang dilakukan dalam Ya, tepuk tangan buat kelompok terakhir. Perhatikan, apa yang kalian
presentasikan hasilnya itu semuanya luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Sangat luar biasa, tapi kita terus harus meningkatkan ya. Yang namanya belajar kalau sudah baik, tapi harus lebih baik lagi supaya nanti kedepannya kalian itu kalau dengan belajar itu akan menjadikan kalian lebih cakap, baik nanti kalian mempresentasikan di depan itu lebih percaya diri ya. Tuh. Tapi walaupun demikian, tetap yang kalian suguhkan itu sudah luar biasa ya. Penampilannya sudah bagus, kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 sudah luar biasa ya. Ada sedikit-sedikit yang perlu diperbaiki, wajar karena kita dalam situasi proses belajar ya. Tapi kita semuanya sudah Bapak ucapkan luar biasa ya. Nah, anak-anakku ya. Hari ini Bapak sudah menyampaikan tadi tentang patung, tentang menjaga alat reproduksi pada masa pubertas. Apakah yang kita pelajari hari ini kalian mengerti? Bapak tanya dulu, kelompok 1 mengerti yang sudah dipelajari hari ini? Mengerti. Paham? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Ya? Tuh. Jadi semuanya tuh jangan hanya mengerti, tapi hal-hal yang baik dalam proses pembelajaran ini, baik proses pembuatan patung, perhatikan. Proses menjaga alat reproduksi itu harus diterapkan ya. Apalagi menjaga proses kesehatan badan kita. Menjaga alat reproduksi itu harus selalu diterapkan dalam diri kita supaya kita tetap sehat ya. Sampai sini ada pertanyaan tentang pelajaran pada hari ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak yang akan bertanya ya. Tuh. Perhatikan ya. Dari pembelajaran yang dimampirkan tadi ya, ada patung, ada menjaga alat reproduksi pada masa pubertas ya. Coba ya kelompok 3 lah ya. Di kelompok 3 silakan yang mau menjawab silakan ya. Atau Fikrit yang mau menjawab silakan ya. Itu perhatikan nih, pertanyaannya adalah ya, bagaimana cara menjaga alat reproduksi ya? Memperbanyak pola minum air putih untuk membersihkan cairan tubuh yang keluar berupa krim. Memperbanyak minum ya. Itu adalah salah satunya untuk menjaga kesehatan. Tepuk tangan dulu buat Fitri. Selanjutnya, patung itu kan macamnya banyak ya. Fungsinya juga ada. Ada fungsinya. Fungsi patung ya. Coba kelompok 2. Fungsi patung itu salah satunya untuk apa? Patung apa namanya? Monumen. Tepat sekali untuk kelompok 2, luar biasa ya. Nah, berarti kalian sudah memahami pelajaran hari ini ya. Perhatikan kesimpulan pada hari ini ya. Perhatikan. Jadi baik itu benda yang kita buat, contohnya tadi patung, ataupun perhatikan alat reproduksi, apalagi yang sudah masuk masa pubertas, itu semuanya harus dijaga ya. Kenapa? Supaya benda tersebut, baik patung itu supaya awet, supaya tetap rapi, supaya bagus. Kalau menjaga kesehatan juga harus dijaga itu supaya kita tetap sehat ya. Dengan sehat ya benda-benda tersebut itu tetap terjaga, itu tetap rapi ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, karena Bapak bertanya tadi tidak ada pertanyaan ya, Bapak akan membagikan soal evaluasi ya, untuk mengetahui jawaban kamu tadi. Ini dikerjakan secara perorangan ya, bukan kelompok ya. Kerjakan secara perorangan ya. Silakan kerjakan dengan tepat ya. Silakan dikeluarkan alat bukunya. Sudah terbagi semua?
Anakku yang Bapak banggakan ya. Ya. Perhatikan dulu. Masih semangat? Yuk, kita tepuk PPK dulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK. Semangat. Lebih semangat. Kemenangan buat kita semuanya. Alhamdulillah hari ini ya proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar ya. Semoga ilmu pada hari ini yang didapatkan dari proses pembelajaran itu bermanfaat buat kita semua ya. Amin. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu ingin terus menuntut ilmu ya. Karena ya dengan ilmu itu orang itu akan ditinggikan derajatnya sama Allah ya. Jadi kita harus semangat dalam menuntut ilmu ya. Untuk pembelajaran selanjutnya ya kita akan di tema 7 ini nanti akan membahas tentang pidato ya. Pidato silahkan kalian pikirkan dulu di rumah. Nanti pas pertemuan sudah ada gambaran berpidato, nanti akan Bapak bagaimana cara berpidato ya. Mungkin untuk hari ini Bapak cukupkan sampai di sini ya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang sukses dunia akhirat. Ya. Silakan sekarang dirapikan, nanti dipimpin doa sama kedua kelasnya ya. So, silakan